Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung ngebongkar habis soal obsesi dunia modern sama yang namanya stres, terus gimana algoritma memanipulasi itu semua, sampai kebenaran biologis di balik tren detox yang lagi viral banget belakangan ini. Intinya, satu pertanyaan penting yang jadi fokus kita hari ini, kortisol baik atau burukkah? Kalian pasti udah sering banget kan lihat berbagai postingan seliweran yang ngeklaim bisa ngebersihin stres dari tubuh. Tapi, jujur aja nih, ini kan langsung mancing satu pertanyaan yang sangat mendasar. Emangnya bisa ya kita bener-bener ngedetoks sebuah hormon yang justru secara alami diproduksi sendiri sama tubuh kita tiap kali dibutuhin? Oke, mari kita perjelas faktanya. Berbagai klaim soal detoksifikasi ini tuh sebenarnya sama sekali nggak punya dasar ilmiah. Secara medis, murni omong kosong. Tapi, kok bisa konten kayak gini malah viral banget? Jawabannya simpel banget. Karena narasinya itu nempel banget secara emosional. Mereka seolah ngasih jalan pintas dan ilusi kelegaan instan buat jutaan orang di luar sana yang mungkin sekarang ini lagi ngerasa kewalahan, capek banget, dan stres berat. Siapa sih yang nggak tergiur kan? Bagian pertama, kita masuk ke arsitek tak kasat mata, diet algoritma. Nah, buat paham kenapa kita gampang banget kemakan sama obat palsu tadi, kita harus jujur nih ngeliat diet digital yang tiap hari kita konsumsi secara sukarela. Platform media sosial tuh dengan sangat brilian manfaatin insting purba kita, yaitu bias negatif bawaan dari evolusi. Otak kita emang udah diprogram secara biologis buat selalu waspada sama ancaman demi bertahan hidup. Terus, algoritma sengaja banget memperkuat konten-konten yang bikin shock, nakut-nakutin, atau mancing amarah. Soalnya konten kayak gitu yang paling cepet naikin metrik interaksi. Belum lagi, di dunia maya tuh jauh lebih gampang nyerang orang lain daripada ngejelasin sesuatu yang kompleks. Dan orang tuh seneng banget kalau ngerasa lebih tahu dari yang lain. Gabungan dari ini semua bikin stres manusia jadi model bisnis mereka yang paling menguntungkan. Dan ini otomatis nyiptain sebuah lingkaran setan yang benar-benar tragis. Coba dipikir. Negativitas micu stres, terus tiba-tiba muncul konten detox yang ngejanjiin kelegaan instan, dan algoritma ngasih hadiah kedua jenis konten ini dengan disebarkan lebih luas lagi. Siklusnya muter terus. Ironisnya lagi, platform yang nyuapin kalian konten-konten bikin panik ini, ternyata platform yang sama juga yang nampung konten solusi detox viral tadi. Ibaratnya, mereka tuh jualan obat buat nyembuhin rasa cemas yang baru aja mereka ciptain sendiri di kepala kalian. Gila kan? Lanjut ke bagian 2, ilusi hiburan, stres buatan. Tapi ya, kita juga nggak bisa terus-terusan cuma nyalahin algoritma aja nih. Faktanya, kita sendiri juga sering secara sukarela bayar buat dapetin stres buatan lewat pilihan hiburan kita sehari-hari. Kayak nonton film horor atau action yang super intens. Perbedaannya tuh kelihatan banget. Kalau doom scrolling di medsos itu kan acak, nggak ada ujungnya, dan sering nyamar jadi seolah-olah sebuah informasi penting. Nah kalau film justru nawarin alur cerita yang jelas. Ada ketegangan, terus masuk ke klimaks, dan yang paling penting ada resolusi. Di titik resolusi itulah otak kita dapat suntikan dopamin berupa rasa lega yang aman karena kita sadar ancaman fiktif itu udah benar-benar kelar. Masalahnya, terlepas dari kenyataan kalau itu semua cuma fiksi dengan alur yang gampang ditebak, selama 90-120 menit film itu tayang, sistem saraf kita tuh nggak tahu bedanya. Tubuh kita ngerespons ancaman buatan itu seolah-olah nyawa kita bener-bener lagi di ujung tanduk. Jantung deg-degan parah, napas ngos-ngosan, dan otot-otot juga ikut tegang nungguin bahaya muncul. Jadi, poin krusialnya di sini, perasaan lega pas film selesai itu sebenarnya bukan kedamaian yang sesungguhnya. Itu cuma pengalihan sementara dari luka yang sengaja kita bikin sendiri. Analogi paling pasnya gini, ngerasa lega setelah nonton film yang super tegang itu, bener-bener persis kayak rasa lega pas kalian akhirnya berhenti mukulin tangan kalian sendiri pakai palu. Masuk akal kan? Sekarang kita masuk ke bagian 3, realitas biologis, anatomi, lonjakan. Mari kita lihat gimana sih sebenarnya semua ketegangan ini kebangun secara biologis di dalam tubuh kita. Sebelum bahas lebih jauh, kita wajib banget kelurusin definisi hormon yang satu ini. Kortisol itu sama sekali bukan aktor jahat atau tumpukan racun yang harus buru-buru dibuang dari tubuh kalian. Sebaliknya, ini tuh hormon penyelamat nyawa yang super penting. Dia secara alami ngatur metabolisme, ngejaga tekanan darah, ngendaliin peradangan, sampai ngatur jam biologis siklus bangun dan tidur kalian setiap harinya. Nah, bahaya yang sebenarnya itu baru muncul pas ada lonjakan kortisol secara terus-terusan dan buatan dari kebiasaan kita yang bikin kadar hormon ini naik terus.
Perlahan-lahan, tubuh mulai mengubah titik normal atau baseline hariannya jadi jauh lebih tinggi. Dan dampaknya, kalian mulai ngalamin gangguan tidur yang parah padahal udah capek banget, pemulihan fisik jadi lambat, emosi jadi kebas alias mati rasa, sampai rasa cemas berskala rendah yang selalu ngikutin kalian setiap jam. Kenyataan pahitnya, sistem di dalam tubuh kita itu nggak bisa ngebedain mana yang namanya niat atau sekedar nyari hiburan. Nggak peduli apakah kalian lagi gila-gilaan baca berita buruk di medsos atau lagi asyik maraton serial thriller kriminal, secara efektif kalian tuh lagi ngerendam sistem saraf kalian sendiri di dalam genangan kortisol selama berjam-jam. Tubuh cuma nyatet seberapa sering dan seberapa kuat intensitas stres itu datang bertubi-tubi. Ini ngebawa kita ke bagian 4. Ironi tragis menyalahkan kurir. Dan disinilah letak ironi paling besar dari budaya kesehatan modern kita saat ini. Coba deh perhatiin baik-baik siklus ironi berikut ini. Pertama, kita dengan sadar nyari dan konsumsi stres dari media tiap hari. Kedua, tubuh kita bereaksi, dan kita mulai ngerasa capek banget serta ngalamin kerusakan biologis gara-gara lonjakan hormon yang berulang. Ketiga, bukannya ngevaluasi kebiasaan buruk tadi, kita malah nuduh kortisol sebagai penjahat utamanya. Keempat, kita buru-buru beli produk detox palsu. Dan kelima, begitu ngerasa agak rileks dikit, kita nyebur lagi ke kebiasaan konsumsi destruktif yang memicu semua masalah ini dari awal. Intinya, kita tuh lagi nembak kurir pengantar pesan, padahal berita buruknya kita sendiri yang minta. Masuk ke bagian 5. Konsumen sadar, kekuatan pikiran. Terus pertanyaannya, gimana dong caranya kita bisa benar-benar mutus siklus yang bikin capek ini tanpa harus ketipu sama produk pseudoscience? Semuanya itu bermuara ke satu kebenaran yang simpel tapi fundamental banget. Pikiran kita itu terbentuk dari apa yang kita konsumsi. Kalau kalian terus-terusan konsumsi junk food digital, gosip, dan konten pancingan amarah dari pagi sampai malam, ya kalian nggak boleh kaget kalau akhirnya selalu ngerasa kelelahan mental secara kronis. Walaupun platform ini emang sengaja dirancang super agresif buat ngebajak perhatian kalian, ingat, kalian tuh punya kendali mutlak loh. Kalian punya fitur-fitur gratis yang ampuh banget. Pakai dong fitur itu buat ngebersihin feed kalian. Jangan pernah ragu buat pencet tombol mute, unfollow, atau blok akun-akun yang cuma bikin stres. Ganti arah konsumsi kalian ke hal-hal yang lebih menenangkan. Misalnya ngikutin akun karya seni, bacaan sejarah, atau penemuan keren. Pilih pemulihan yang sejati daripada sekedar adrenalin buatan, dan terimalah fakta kalau kedamaian pikiran itu kadang nggak datang seinstan dapat kepuasan dari konten viral. Butuh proses. Sebagai kesimpulan dari sesi bedah materi kali ini, ingat satu hal ini ya. Mereka yang sering banget ngeluh kalau algoritma udah ngendaliin hidup mereka, itu sebenarnya lagi nyerahin kekuatan mereka sendiri secara sukarela. Konsep di mana pikiran itu punya kuasa atas segalanya, benar-benar pas banget buat diterapin di sini. Kita yang bisa, dan kita juga yang harus memilih buat menyaring, mengontrol, dan ngarahin perhatian kita ke hal-hal yang beneran bermanfaat. Dan sebelum kita selesai, aku mau ninggalin kalian sama satu pemikiran akhir yang cukup provokatif nih. Sebuah tantangan tentang gimana cara kalian ngabisin waktu luang. Di akhir hari yang panjang, pas kalian lagi asyik rebahan sambil natap layar HP, benarkah kalian itu lagi benar-benar beristirahat? Atau jangan-jangan kalian sebenarnya cuma lagi ngelatih tubuh kalian buat terus-terusan ada di mode waspada, terus ngeklaim kalau kondisi tegang itu sebagai sesuatu yang normal? Coba deh dipikirin baik-baik. Jadilah arsitek buat pikiran kalian sendiri dan lebih bijaklah dalam milih apa yang bakal kalian konsumsi setelah ini.